yang di Madura Pamekasan digerebek massa. Ada ikut. Pak Mahfud berlebihan lah menurut saya, masa takut sama Rizik Syihab gitu. Tetapi tidak penting itu. Pernyataan dia kan selalu begitu sejak dulu. Bahkan mengatakan pemerintah ini ilegal, pemilu ini curang dan sebagainya. Ratusan warga Pamekasan, Madura datangi rumah Mahfud MD siang ini. Mereka menolak kriminalisasi kepada Habib Rizik Syihab serta menolak pemanggilan ke Polda Metro Jaya 1 Desember 2000. Sambil mak laku repot ben Habib Rizik polisi, mata andi laku lain pula. Betul betul. Mak nak karo aku ngurusin Habib Rizik, setong saya urus. Masuk. Video viral, rumah Mahfud MD yang di Madura digerebek warga, tidak terima pemanggilan Habib Rizik. Viral video massa umat Islam warga Pamekasan Madura menggeruduk rumah Menko Polhukam Mahfud MD yang berada di Pamekasan Madura Selasa 1 Desember 2020. Warga Pamekasan tidak terima atas pemanggilan Habib Rizik sama kepolisian, ujar seseorang dari video yang tersebar viral di media sosial. Mereka menilai pemanggilan terhadap Habib Rizik hanya cara pemerintah untuk mengkriminalisasi ulama. Dalam video massa berteriak, "Emput, emput, emput." Seperti diketahui, hari ini Selasa 1 Desember 2020, Habib Rizik dipanggil pihak Polda Metro Jaya terkait tudingan kerumunan di acara pernikahan putri Habib Rizik. Pihak kepolisian menduga Habib Rizik Syihab melanggar pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana. Kita bilang sama Pak Menteri, Jokowi nggak usah mikirin minta maaf sama PKI, urusin asap tuh di Sumatera, asap. Urusin asap di Sumatera, urusin kampung yang kering karena kekeringan lama hujan nggak turun. Urusi itu, banyak pengangguran, jangan ngurusin PKI. Baik saudara, ada yang bertanya? Sudah atau terus? Sudah atau terus? Lanjut? Betul? Saya mau tanya sekali lagi, udah atau terus? Udah atau terus? Pantes orang Solo di Jakarta banyak jadi tukang parkir. Habib lagi di parkir, Beb. Ini jelek-jelek Habib. Terus lu pikir gua mobil? Lanjut? Lanjut? Nah, ini bagian yang terpenting, saudara. Pertanyaannya, kenapa kami begitu ngotot agar presiden tidak minta maaf kepada PKI? Karena ada ustadz yang bicara begini, nggak apa-apa kita minta maaf kepada PKI, itu kan perbuatan terpuji dalam Islam. Yang meminta maaf lebih baik daripada yang memaafkan. Iya, benar juga. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, kalau pribadi-pribadi kita saling memaafkan, soal PKI tidak ada masalah. Tapi kalau kepala negara minta maaf atas nama negara, itu ada implikasi hukum dan politik, saudara. Satu, kalau presiden minta maaf kepada PKI, maka yang pertama, saudara, berarti itu pengakuan bahwa negara bersalah, PKI tidak salah, saudara. Kalau PKI tidak salah, berarti NU salah, berarti Muhammadiyah salah, berarti umat Islam salah, berarti habaib kiai salah. Hati-hati, saudara. Kalau presiden minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, berarti ulama salah, kiai salah, pesantren salah, tentara salah, pejabat salah, negara semua salah. Bahaya tidak? Ini bukan Jokowi tukang mebel, bukan. Ini Jokowi presiden, saudara. Kalau Jokowi masih jadi tukang mebel, bukan presiden,
Kita nggak ikut campur. Pribadi. Ini saat ini Jokowi bukan tukang mebel, sudah. Presiden Republik Indonesia. Putusannya itu bisa menimbulkan implikasi politik, implikasi hukum, baik dalam maupun luar negeri, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, siapa presiden kita? Jujur jawab, siapa presiden kita? Jokowi, saudara. Hati-hati, Anda presiden, nggak boleh sembarangan untuk bersikap. Yang kedua, kalau negara minta maaf kepada PKI dan PKI di posisi tidak bersalah, maka PKI wajib direhabilitasi oleh negara. Nama baiknya harus dikembalikan, aset-aset PKI yang pernah dirampas oleh negara harus dikembalikan, dan partai PKI harus diresmikan hidup kembali oleh negara, saudara, tanpa perlu verifikasi. Ini merupakan yaitu tuntutan daripada rehabilitasi, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan yang berikutnya, saudara, PKI berhak untuk mendapatkan kompensasi. Anda tahu kompensasi yang mereka minta? Saat ini lagi digelar Mahkamah Internasional tentang PKI, saudara. Tahu yang mereka tuntut? Setiap anggota PKI yang dirugikan oleh negara sejak tahun 65 dulu sampai sekarang, saudara, harus diganti rugi satu anggota PKI 1 miliar. Tahun 65 anggota PKI ada 3 juta orang, baik yang mati ataupun di penjara ataupun yang hidupnya tidak bebas di tengah masyarakat, harus diberikan ganti rugi satu orang 1 miliar. Saudara, 3 juta PKI kali 1 miliar, 3.000 triliun. Saya mau tanya, dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Bangkrut ini negara, saudara. Dan jujur saya mau tanya, kalau PKI dapat 3.000 triliun, kira-kira bisa biayai partai baru tidak? Setiap anggota PKI dapat 1 miliar, yang 500 juta dia pakai, 500 juta lagi buat bagi-bagi penduduk satu kampung untuk pilih partai PKI, saudara. Jujur, orang kita masih banyak gak dikasih 50.000, 100.000 terus milih partai, saudara? Jujur, banyak tidak? Banyak tidak? Kira-kira kalau begitu PKI besok menang lagi tidak? Saudara, kemarin PKI tidak berkuasa, dia khianati kita habis-habisan. Bagaimana kalau besok dia menang pemilu? Bagaimana kalau dia kuasai legislatif, yudikatif, dan eksekutif, saudara? Hati-hati, saudara. Nggak sampai di situ. Ini juga masalah penting. Kalau negara minta maaf kepada PKI, saudara, PKI diposisikan tidak bersalah, berarti kiai-kiai NU, kiai-kiai Banser, kiai-kiai Muhammadiyah, kiai-kiai ormas Islam yang di tahun 65 ikut perang melawan PKI, mereka semua ada penjahat perang, pelanggar HAM berat. Mereka semua harus diseret ke pengadilan hak asasi manusia karena melakukan pembantaian terhadap PKI. Kurang ajar. Insya Allah hari ini kiai-kiai NU yang mimpin Tebu Ireng, yang mimpin Sidagiri, yang mimpin Kerapeak di Jogja, saudara, yang mimpin di Sarang Rembang sana, sampai kiai-kiai di mana-mana tempat, yang tahun 65 dulu mereka komandan-komandan Banser, mereka pimpinan-pimpinan GP Ansor. Usia mereka ketika itu masih muda, saudara. Saat ini usia mereka sudah 70 tahun, 72 tahun. Mereka yang dulu dari pahlawan kita, pejuang kita, pembela kita, saudara. Tahu-tahu besok kiai-kiai NU, kiai-kiai Muhammadiyah, kiai-kiai Masumi semua mau diseret ke pengadilan hak asasi manusia sebagai penjahat perang. Kurang ajar. Saya mau tanya semua yang ada di sini, apa Anda rela besok para ulama, para kiai kita diseret sebagai penjahat perang? Jawab semua, rela tidak? Saya mau tanya, yang salah NU atau PKI? Yang salah Muhammadiyah atau PKI? Yang salah kiai atau PKI? Yang salah habaib atau PKI? Yang salah tentara atau PKI? Yang salah negara atau PKI? Nah begitu saya mau tanya sekarang, kalau besok kiai-kiai kita dijadikan penjahat perang, rela tidak? Rela tidak? Siap bela Islam? Siap bela ulama kita? Siap bela kiai kita? Siap bela habaib kita?